Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Java Story ID ya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan dilimpahkan rezekinya oleh penguasa alam. Di konten kali ini saya akan menceritakan pengalaman dari Bu Irma yang bisa saya bilang ini adalah pengalaman paling mengerikan yang pernah saya dengar dari seorang istri sekaligus seorang ibu gitu, karena beliau harus menghadapi banyak sekali cobaan dan bisa dibilang beliau ini hampir saja memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena saking nggak kuatnya gitu loh beliau menerima kenyataan semacam itu. Apa saja yang beliau alami, seperti apa perjalanan hidupnya, seperti biasa nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Kisah ini akan saya mulai dari saat Irma baru saja masuk di salah satu universitas di kota Malang. Jadi beliau ini baru masuk kuliah. Nah saat itu ketika masih maba atau mahasiswa baru, Irma akhirnya punya banyak kenalan baru lah, punya banyak teman baru di kampusnya, yang salah satunya ini adalah Wahyu. Memang sejak awal mereka kenal, Wahyu menunjukkan ketertarikannya kepada Irma dan Irma pun tahu itu dari awal, tapi mereka ini cuma berteman sampai mereka menginjak semester 3 ya. Sampai akhirnya saat sore itu ketika Irma mau pulang dari kampus, tiba-tiba Irma diajak oleh Wahyu ke semacam kafe gitu, yang kemudian saat itu Wahyu akhirnya menyatakan perasaannya kepada Irma. Nah karena emang Irma udah tahu Wahyuni udah lama juga sama dia, dan menurut Irma selama dia kenal Wahyuni dia emang pria yang cukup baik ya. Akhirnya Irma memutuskan untuk menerima perasaan Wahyu dan sejak saat itu mereka pun resmi berpacaran. Singkat cerita, setelah sekitar 2 atau 3 bulan mereka berpacaran, secara tiba-tiba malam itu Wahyu datang ke rumah Irma melamar Irma gitu tanpa sepengetahuan Irma sama sekali. Nah Irma melihat itu antara seneng dan bingung karena sebenarnya saat itu Irma ini belum siap untuk menikah karena memang dia sama Wahyu juga belum lulus ya kuliahnya. Maunya Irma ini lulus dulu baru nikah, nggak apa-apa kayak gitulah. Tapi karena emang Wahyu udah terlanjur datang, Irma pun menerima lamaran dari Wahyu. Nah sejak saat itu akhirnya Irma sama Wahyu ini banyak membicarakan soal masa depan. Nah sebelum menikah mereka berdua sepakat untuk setelah menikah ini mereka mau kontrak aja sendirian dan mau hidup mandiri gitulah kira-kira. Yang sebenarnya pada saat itu orang tua Wahyu ini minta mereka untuk tinggal sama mereka aja gitu, tapi mereka tetap memutuskan untuk kontrak aja sendirian. Singkat cerita mereka pun akhirnya menikah ya. Mereka menikah, kemudian setelah mereka menikah ini mereka coba cari-cari kontrakan dan akhirnya mendapat sebuah rumah kontrakan dengan harga yang agak murah lah. Meskipun tempatnya ini ada di pinggiran kampung gitu, agak jauh dari pusat kota. Nah akhirnya mereka pun ngontrak di sana saat itu. Nah bisa dibilang rumah tangga mereka ini selama 1 tahun sampai 2 tahun ini baik-baik aja. Mereka tetap bisa kuliah bareng. Di samping itu mereka berdua juga sama-sama bekerja ya saat itu, sampai akhirnya perusahaan tempat mereka kerja ini secara tiba-tiba bangkrut. Nah mereka berdua ini memang kerja di perusahaan yang sama saat itu. Mereka akhirnya mulai mengalami kesulitan ekonomi ya, dan di situ mereka cuma menggantungkan hidup mereka dari kerja serabutan. Pokoknya apa aja dikerjain gitu loh seadanya, dan keadaan itu ternyata berbarengan dengan Irma yang secara tiba-tiba hamil. Nah tentu itu membuat mereka ini antara senang dan semakin bingung karena kondisinya lagi kayak gitu tapi kok hamil gitu loh. Nah semenjak Irma hamil ini tentu kebutuhan makin meningkat, apalagi kebutuhan soal persiapan kelahiran anak mereka dan banyak hal gitu. Nanti kalau anak mereka lahir ya pasti butuh susu dan lain-lain. Yang itu membuat mereka ini bisa dibilang kebingungan, sementara mereka mau minta tolong ke orang tua mereka ini keadaan orang tuanya juga sama sulitnya lah. Sampai akhirnya ketika Irma mau lahiran,
karena emang bener-bener nggak ada apa-apa saat itu, akhirnya Wahyu memutuskan untuk menjual motornya untuk biaya lahiran. Nah, keputusan itu juga merupakan keputusan yang sangat sulit untuk mereka berdua, karena ya cuma motor itu satu-satunya harta yang mereka miliki, dan itu juga mereka pakai kerja tiap hari. Tapi karena emang mereka nggak punya pilihan, akhirnya ya terpaksa dijual. Dan ternyata di luar dugaan, Irma melahirkan 2 anak kembar yang kemudian mereka namakan Dani dan Roni. Nah, sejak saat itu hubungan mereka berdua ini bisa dibilang agak renggang, karena masalah utamanya ya emang masalah ekonomi ini. Mereka tetap kerja, tapi kerjaan mereka ini jadi sangat terbatas karena nggak ada motor. Jadi mereka ini serba kesusahan lah saat itu. Apalagi mereka punya anak kembar yang otomatis kebutuhannya juga 2 kali lipat. Sampai akhirnya suatu hari Wahyu ini bilang ke Irma sambil menyerahkan beberapa jumlah uang lah ke Irma. Irma, ini uang sisa tabunganku. Udah aku kuras semua, aku benar-benar gak punya uang sekarang. Aku hanya ngambil sebagian kecil dari ini. Aku pamit, aku mau kerja di kota. Karena kalau nggak gini, hidup kita ini nggak akan berubah. Kita cuma akan semakin kesulitan kayak gitu. Nah, mendengar itu tentu Irma ini ya antara sedih dan gimana gitu loh. Tapi ya kalau nggak gitu, hidup mereka bakal semakin susah. Akhirnya dengan hati yang perih gitu, Irma merelakan suaminya ini untuk pergi ke kota. Sementara Irma hanya bertahan hidup dari uang yang dikasih sama Wahyu, dan berharap sebelum uang itu habis, Wahyu udah kembali pulang dengan membawa rezeki untuk anak-anak mereka. Mereka pun berpisah saat itu. Wahyu pergi ke kota, sementara Irma tetap tinggal di desa mengurus kedua anaknya. Singkat cerita, semakin hari Irma ini semakin khawatir karena uang yang dikasih Wahyu semakin menipis. Sementara saat itu sudah hampir 3 bulan Wahyu ini nggak pulang dan nggak ngasih kabar sama sekali. Irma saat itu cuma bisa berdoa gitu loh, nggak bisa ngapa-ngapain, sambil terus berharap suaminya ini segera pulang agar seenggaknya ini ada yang bantu dia di rumah. Dan Irma mikir saat itu nggak apa-apa, hidup mereka sulit asal suaminya di rumah gitu, daripada kayak gini pergi lama nggak ada kabar. Sementara Irma nggak bisa kerja karena ngurus 2 anak ini juga nggak mudah, apalagi Irma sendirian. Dan semua kesulitan itu mereka tutupi dari orang tua mereka ya. Sampai akhirnya ketika Irma udah kayak mau mentok gitu loh, mau putus asa, nggak tahu harus ngapain lagi. Sore itu ada mobil yang tiba-tiba berhenti di depan rumahnya. Nah, saat itu Irma mikir, ini kok tumben ada mobil berhenti di sini gitu, ini siapa? Sambil lihat setengah khawatir gitulah. Dan saat Irma melihat orang yang keluar dari mobil itu, Irma benar-benar kaget karena ternyata itu adalah Wahyu, suaminya. Saat itu Wahyu pulang dengan bisa dibilang keadaannya ini udah sangat berubah, karena dia udah pulang bawa mobil. Wahyu juga bawa banyak uang saat itu dan banyak oleh-oleh dari kota untuk Irma. Nah, tentu saat itu hati Irma ini lega gitu loh, kayak setelah sekian lama gitu mereka dalam kesulitan sampai nggak tahu harus gimana lagi, akhirnya suaminya ini datang dengan membawa harapan baru dan merubah kehidupan mereka. Akhirnya saat itu Wahyu memutuskan untuk membeli rumah yang selama ini mereka kontraki gitu loh, karena Wahyu mikir itu udah kayak rumah mereka sendiri dan anak-anak mereka juga mungkin udah mulai nyaman di sana. Dan nggak cuma dibeli, Wahyu juga membangun rumah itu. Jadi saat itu ketika Wahyu baru datang, dia langsung bilang ke Irma, "Irma, aku mau bangun rumah ini, aku mau beli terus aku bangun. Nah, kamu sementara tinggal sama orang tuaku ya sampai rumah ini selesai dibangun." Akhirnya saat itu setelah mereka mengurus pembayaran untuk rumah itu, mereka pun pindah ke rumah orang tua Wahyu. Dan barulah ketika mereka udah pindah, Irma tanya ke Wahyu saat itu, karena emang baru ada waktu untuk ngumpul lah. "Mas, emang kamu selama ini kerja apa di kota?" Nah, saat itu Wahyu cuma bilang awalnya dia pergi ke kota ini jadi kuli bangunan, tapi kemudian dipercaya sampai akhirnya dia berhasil menjadi kontraktor sukses setelah kayak gitu. Nah, mendengar itu tentu Irma seneng ya, tapi ada yang kayak sedikit janggal gitu loh di pikirannya, karena suaminya ini cuma pergi 3 bulan, tapi kok perkembangan karirnya ini bisa segitu cepet gitu, dari kuli sampai jadi kontraktor besar sampai punya mobil dan bahkan bisa beli rumah. Ini kok cepet banget. Tapi mengingat dia nggak harus kesulitan lagi dan
nggak harus minta kedua anaknya untuk puasa susu lagi, Irma ya seneng aja saat itu. Sejak saat itu rutinitas mereka ini, Wahyu tiap hari pergi untuk mengawasi pembangunan rumahnya, sementara Irma ngurus anak-anaknya di rumah orang tua Wahyu ya. Nah, Wahyu juga bilang saat itu dia berencana mau buka kayak toko sembako gitu yang agak besar biar bisa buat muter uangnya. Nah, Irma mendengar itu juga seneng-seneng aja gitu, mengingat emang kayaknya itu juga ide bagus karena di kampungnya ini belum ada toko sembako yang lengkap gitu. Adapun jauh banget jaraknya. Nah, saat itu masih belum ada keanehan ya di hidup Irma. Sampai akhirnya setelah rumah mereka ini selesai dibangun, mereka akhirnya pindah lagi ke rumahnya. Nah, ketika Irma baru aja tiba di rumah barunya, Irma ini kaget juga karena dia nggak nyangka kalau Wahyu ini bakal membangun rumah yang segede itu. Dan saat mereka datang ini, tokonya udah jadi dan barang dagangan mereka juga udah lengkap, kayak tinggal nempatin, udah tinggal nerusin aja gitu, jualan kayak gitu aja. Tentu Irma bahagia ya melihat rumah itu gitu. Dia pun mulai berkeliling untuk melihat-lihat rumah itu, dan biar gambarannya ini sedikit agak jelas, memang rumah mereka ini ada di semacam kayak sisi bukit gitulah. Jadi bagian depan rumah mereka udah sawah-sawah warga atau ladang-ladang milik warga, sementara bagian belakang rumah mereka ini ya langsung kayak tebing kecil gitu. Jadi mepet banget rumah mereka ini sama tebing gitulah. Tapi itu nggak masalah karena emang yang penting buat mereka udah punya rumah, punya usaha, dan hidup mereka udah lebih baik gitu. Tapi ternyata justru sejak saat itu Irma mulai mengalami banyak keanehan di hidupnya. Jadi keanehan pertama yang Irma rasakan, meski saat itu mereka sudah punya toko sembako yang cukup besar, tapi Wahyu ini masih sering keluar gitu loh. Alasannya ada kerjaan dan lain-lain, tapi Irma ngerasa kayaknya Wahyu ini nggak selalu kerja karena emang selama beberapa bulan Wahyu juga nggak ngasih uang gajinya atau seenggaknya ngasih tahu kerjaannya apa. Dan anehnya ini Wahyu ini berangkatnya pasti pagi saat Irma masih tidur. Jadi ketika Irma udah bangun, Wahyu udah nggak ada, dan Wahyu pulang ketika Irma udah tidur. Jadi dia ini nggak tahu kapan suaminya berangkat dan kapan suaminya pulang. Dan hal itu berlangsung selama hampir setahun lebih sampai anak mereka ini udah gede-gede gitu. Dan Irma juga ngerasa kok mulai ada yang aneh sama anak-anak mereka. Karena di setahun pertama anak-anak Irma ini aktif banget gitu loh, kayak anak kecil pada umumnya. Tapi makin lama ini kok makin pendiam, makin diem gitu. Sampai akhirnya anak-anak Irma ini kayak anak yang gak punya ekspresi. Jadi mereka berdua ini cuma bangun kalau dibangunin, udah gitu kalau udah bangun ya mereka diem aja gitu sambil kayak tatapannya kosong, dan kayak nggak pernah ketawa lagi, nggak pernah nangis lagi. Dan itu membuat Irma ini mulai khawatir, sampai akhirnya dibicarakanlah hal itu sama Wahyu. Jadi suatu malam Irma ini emang sengaja nunggu Wahyu pulang, sampai entah jam berapa saat itu Irma ini mulai mendengar suara pintu dibuka. Tapi anehnya Irma ngerasa kok yang dibuka ini bukan pintu depan, tapi suaranya dari arah belakang. Nah, saat itu nggak lama kemudian Wahyu akhirnya masuk ke kamar mereka, dan Wahyu cukup kaget melihat Irma yang ternyata belum tidur ya. Nah, saat itu Wahyu tanya, "Loh, tumben kamu kok belum tidur?" Sambil kayak mukanya ini agak setengah pucat gitulah. Nah, Irma balik tanya, "Lah kamu lewat mana Mas masuknya? Kok kayaknya suaranya dari belakang?" Nah, saat itu Wahyu jawab, "Loh ya dari depan, aku tadi ke kamar mandi dulu baru ke sini. Mungkin kamu dengernya waktu aku buka pintu kamar mandi kayak gitulah kira-kira." Nah, saat itu pun Irma akhirnya ngomongin lah perkara kedua anak mereka ini yang mulai aneh gitu. Irma mulai khawatir kalau ada apa-apa sama anak mereka, takut ada perkembangan anaknya yang terhambat apa gimana gitu. Tapi Wahyu ini bilang ke Irma, "Udah tenang aja, anak kita ini bakal baik-baik aja kok. Kan kondisinya juga sempurna dan mereka sehat, mereka nggak pernah rewel. Kan malah bagus gitu, nggak nakal." Tapi Irma ini tetap ngeyel, dia ini khawatir sama anak-anak mereka. Sampai akhirnya Wahyu menawarkan gitu, "Ya udah, kalau gitu besok aku libur, kita periksain aja ke dokter, nggak apa-apa gitu." Nah, mendengar itu Irma cukup lega ya. Sampai esok harinya seperti janji Wahyu, mereka pun membawa anak-anak mereka ke dokter. Tapi saat itu setelah mereka diperiksa, anak-anak mereka diperiksa, dokter ini bilang kalau anak-anak Irma ini nggak apa-apa, baik-baik aja gitu. Dan anehnya ketika anak-anak mereka ini keluar rumah, waktu di jalan ini kondisi anak-anak mereka ini kayak balik gitu loh. Jadi mereka ini jadi senyum-senyum lagi, ketawa-ketawa, kadang berantem sampai nangis kayak gitulah, kayak nakalnya anak kecil pada umumnya gitu loh.
Tapi begitu mereka balik ke rumah, kondisinya balik lagi kayak gitu. Anak mereka jadi diem, kayak ngelamun, tatapannya kosong, kayak gitulah kira-kira. Sampai akhirnya Irma mulai mengalami peristiwa yang bisa dibilang menakutkannya. Hal itu diawali ketika Irma ini tidur, tiba-tiba ini terbangun di tengah malam, dan saat Irma bangun, dia melihat di sekelilingnya ini anak-anak mereka sama Wahyu ini kok nggak ada gitu loh, kemana? Akhirnya karena penasaran, Irma pun manggil-manggil mereka, tapi agak lama gitu nggak ada jawaban sama sekali. Sampai akhirnya Irma keluarlah dari kamar. Nah saat itu Irma jalan keluar, dan dia ini kebelet buang air lah. Sampai akhirnya dia mau ke kamar mandi saat itu. Nah saat itu Irma ngira kayaknya suaminya sama anak-anak mereka ini kebangun, terus mungkin lagi main apa nonton TV gitulah di depan, karena emang di depan ini ada suara TV ya. Irma pun ke kamar mandi saat itu, tapi ketika dia baru mau masuk ke area dapur, Irma benar-benar kaget karena dia melihat ada dua sosok kayak anak kecil, tapi mereka ini berbulu, kayak seluruh badan mereka ini ada bulunya gitu. Dan saat Irma baru melihat itu, dua sosok ini kayak langsung noleh gitu loh ke arah Irma, dan saat itu Irma ini baru melihat muka dari dua sosok ini yang ternyata mukanya ini kayak benar-benar hancur banget gitulah. Pokoknya mukanya ini serem banget, mukanya hancur, dan mereka berdua ini lagi main-main dengan banyak sekali uang yang berserakan di lantai. Jadi mereka ini kayak main-main uang gitu, yang nggak tahu itu entah uang siapa, pokoknya uang banyak banget. Tapi karena udah ketakutan, Irma ini akhirnya pingsan ya. Sampai akhirnya Irma ini ketika sadar, dia ternyata udah ada di kamar, dan di sampingnya ini udah ada dua anak mereka sama suaminya lagi tidur. Dan saat itu Irma bertanya-tanya, kira-kira tadi yang barusan dia alami ini mimpi apa bukan gitu. Tapi melihat kedua anak dan suaminya yang masih tidur, Irma jadi lebih yakin sepertinya itu mimpi, walau rasanya ini menurut dia kok kayak nyata banget gitu. Nah singkat cerita, mereka pun menjalani hari-hari seperti biasa, tapi ya tetap keadaan mereka ini ya kayak gitu-gitu aja, nggak ada perubahan sama sekali. Irma terus-terusan khawatir, tapi saat itu ketika kekhawatiran itu disampaikan ke suaminya pasti jawab kalau anak-anak mereka ini baik-baik aja. Sampai akhirnya Irma kembali mengalami hal yang mengerikan untuk kedua kalinya. Jadi saat itu Irma ini lagi-lagi nggak bisa tidur, atau lebih tepatnya terbangun tidurnya di tengah malam karena dia samar-samar kayak mendengar suara teriakan dari anak-anak kecil. Nah Irma saat kebangun ini lagi-lagi dia melihat anak-anaknya dan suaminya nggak ada di sampingnya. Nah saat itu Irma ini mulai yakin kayaknya kemarin yang dia alami bukan mimpi, karena kejadiannya kok sama persis seperti saat itu ya. Tapi Irma jadi takut kalau dia mengalami lagi kayak kemarin, waktu tiba-tiba dia melihat sosok yang aneh di dekat dapurnya. Tapi Irma juga bertanya-tanya, kemana anak-anak dan suaminya? Irma sempat diem lama saat itu di kamar karena takut dan penasaran. Sampai akhirnya dia kembali mendengar suara teriakan anak kecil, dan saat itu Irma yakin kalau itu adalah suara dari anak-anaknya karena Irma emang hafal banget ya. Akhirnya karena terdorong rasa khawatir, Irma pun lupa sama rasa takutnya, dan dia segera keluar kamar dan mencari ke sekeliling rumah kemana anak-anak dan suaminya. Tapi setelah dia muter-muter keliling rumah, dia ini nggak berhasil nemuin mereka. Nah Irma saat itu mulai bingung, sampai akhirnya ketika dia sekali lagi lewat di dekat dapur, Irma saat itu melihat jendela yang ada di belakang ini kok ternyata bisa terbuka, karena Irma ngira selama ini jendela itu jendela paten ya. Jadi buat gambaran biar jelas, di dekat kamar mandi Irma ini emang ada jendela, tapi sebenarnya jendelanya ini tertutup karena di balik jendela itu ya langsung tebing itu. Dan dulu waktu Irma baru pindahan, dia juga tanya ke suaminya, ini jendela buat apa, kan di belakang juga tebing gak ada apa-apanya. Nah saat itu suaminya cuma menjawab, ya biar kepake aja, dengan alasan jendelanya kelebihan satu, jadi dia pasang di sana. Karena saat itu Irma ini melihat jendelanya terbuka, bisa terbuka gitu. Akhirnya pelan-pelan Irma mencoba mendekat dan membuka jendela itu, dan ternyata Irma baru tahu kalau itu adalah semacam pintu. Jadi kayak ketika dia buka, di balik jendela yang dijadiin pintu itu ternyata ada semacam lorong yang cukup gelap ya.
tapi samar-samar ada cahaya yang masuk yang berasal dari ujung lorong itu. Irma pun akhirnya memberanikan diri untuk masuk saat itu. Dia jalan pelan-pelan sampai gak seberapa jauh. Irma akhirnya tiba di ujung lorong itu dan ternyata di sana ada semacam ruangan yang cukup besar. Dan disitulah Irma kaget karena baru tahu kalau ternyata selama ini di rumahnya ada ruangan semacam itu. Dan yang lebih membuat Irma kaget lagi, disitulah Irma melihat suaminya kayak sedang duduk bersila gitu, dan di depan suaminya ada gundukan yang menurut Irma ini mirip banget dengan makam. Dan di sekelilingnya ada banyak sekali macam-macam sajen gitu. Nah saat itu di belakang suaminya juga ada banyak sekali uang yang berserakan. Dan juga ada anak-anak Irma yang kayak lagi rebahan berjejer gitu. Entah mereka ini tidur apa gimana. Dan saat melihat itu, entah kenapa badan Irma ini mendadak kaku dan gak bisa gerak sama sekali. Dia juga gak bisa ngomong sama sekali. Dan saat itulah secara tiba-tiba Irma mendengar dengan jelas ada suara yang suaranya ini kayak suara laki-laki tapi besar banget, seolah-olah yang ngomong ini sosoknya sangat besar ya. Dan suara itu bilang ke suaminya karena emang manggil nama suaminya, "Wahyu, ada yang mengawasi kita di sini." Nah spontan saat itu suami Irma ini menoleh ke arah Irma yang sedang berdiri kaku di belakangnya. Dan saat itulah Irma benar-benar syok karena dia melihat muka suaminya ini benar-benar hancur, dan itu sangat mirip dengan dua sosok anak yang kemarin sempat dilihat oleh Irma. Nah seketika itu Irma lagi-lagi pingsan ya. Nah saat pingsan itulah Irma ini entah mimpi entah gimana, dia ngerasa kayak lagi ada di semacam tanah lapang yang sangat luas. Langitnya ini warnanya agak kemerahan dan Irma ngerasa di situ sangat panas sekali suhunya. Tapi di depan Irma agak jauh dia melihat kedua anaknya seperti sedang kebingungan, lari-larian sambil nangis manggil-manggil nama Irma atau mamanya. Nah spontan Irma pun lari mau menghampiri anak-anaknya, tapi entah gimana Irma ngerasa kayak dia ini lagi lari di tempat, nggak kemana-mana. Sampai secara tiba-tiba muncullah sosok besar dengan kulit yang bersisik, warnanya hitam mengkilat, dan laki-laki mukanya hancur mirip dengan yang Irma lihat sebelum-sebelumnya. Sosok ini juga seperti sedang menggenggam sesuatu yang Irma sangat yakin itu seperti tengkorak-tengkorak manusia, tapi banyak banget dalam satu genggaman. Dan sosok ini secara tiba-tiba bilang ke Irma, "Kalau kamu mau mencari anak-anakmu, mereka adalah mangsaku. Kamu tidak bisa membawa mereka karena mereka sudah kutukar dengan kekayaan yang selama ini kamu nikmati." Nah habis ngomong kayak gitu, sosok ini yang tadinya ada di depan Irma secara tiba-tiba menghilang dan berpindah ke dekat anak-anak Irma. Dan saat itulah Irma melihat hal paling mengerikan dalam hidupnya. Saat sosok ini dengan kejam melakukan sesuatu ke anak-anak Irma yang saya sendiri tidak berani menyebutnya di sini, tapi dalam tanda kutip sosok ini seperti memakan anak Irma pelan-pelan. Melihat itu Irma spontan teriak-teriak dan berusaha mendekati sosok ini. Tapi Irma akhirnya seperti nggak sadar dan nggak tahu lagi apa yang terjadi ya. Sampai secara tiba-tiba Irma tahu-tahu terbangun di kamarnya, dan saat itu Irma melihat kedua anaknya sudah ada di sampingnya. Dan hal itu membuat Irma sangat lega karena dia mikir kayaknya yang baru aja dia alami adalah mimpi dan kedua anaknya baik-baik aja. Saat itu Irma hanya duduk diam memikirkan apa yang dia alami. Irma juga bertanya-tanya kemana suaminya kok masih nggak ada. Kenapa dia mimpi kayak gitu, dan banyak sekali pertanyaan di kepala Irma saat itu. Sampai Irma mulai menyadari sesuatu saat dia mengelus kening dari salah satu anaknya. Di situ Irma ngerasa kok keningnya ini terasa sangat dingin. Spontan Irma menoleh ke anak-anaknya, dan saat itulah Irma melihat kedua anaknya sangat pucat dan bahkan salah satunya ini sudah sedikit membiru kondisi fisiknya. Tentu Irma kaget saat itu dan langsung memeriksa kedua anaknya. Dan disitulah Irma akhirnya seperti runtuh karena ternyata kedua anaknya sudah tidak ada. Irma yang masih belum bisa menerima kenyataan itu akhirnya teriak-teriak sambil terus berusaha untuk membangunkan anak-anaknya. Irma juga
teriak-teriak berkeliling rumah nyariin suaminya sampai Irma mendapati jendela di belakang rumahnya itu lagi-lagi terbuka. Dan saat Irma melihat itu, Irma juga benar-benar melihat ada lorong dan ruangan yang sama seperti yang dia lihat sebelumnya, tapi Irma tidak bisa menemukan suaminya di sana. Irma pun dengan badan yang sudah sangat lemah, jalan ke depan untuk minta pertolongan dari tetangganya. Dan saat itu juga Irma mulai menyadari kalau sepertinya apa yang selama ini dia alami bukan sekedar mimpi biasa. Irma pun pingsan untuk ketiga kalinya saat dia membuka pintu depan rumahnya mau minta tolong ke tetangga-tetangganya. Entah berapa lama Irma pingsan sampai ketika Irma sadar, ternyata di rumahnya sudah sangat ramai oleh tetangga dan keluarganya serta keluarga suaminya juga. Dan saat itu Irma baru mengetahui kalau kedua anak Irma ini sudah dimakamkan, sampai membuat Irma lagi-lagi syok dan mau lari untuk mendatangi anak-anaknya, tapi ditahan oleh keluarganya. Berkali-kali Irma pingsan saat itu. Keluarga Irma juga bingung mencari keberadaan Wahyu, tapi Wahyu seolah-olah hilang tanpa jejak. Sampai akhirnya keluarga Irma pun memutuskan untuk membawa Irma pulang dan mengadakan selamatan untuk anak-anak Irma di sana, karena keluarga Irma khawatir Irma gak akan kuat kalau dia terus berada di rumahnya. Selama beberapa hari Irma berada di rumah orang tuanya, Irma masih belum bisa menerima dan selalu minta ketemu dengan anak-anaknya. Intinya ini Irma belum bisa mempercayai apa yang terjadi di hidupnya. Nah, singkat cerita, sekitar 1 minggu setelah kejadian itu, Irma lagi-lagi mendapat cobaan saat dia mendapat kabar dari tetangga di rumahnya kalau rumah Irma secara tiba-tiba ambruk dan terbakar sampai tidak menyisakan apapun yang bisa diselamatkan. Jadi tetangga dan warga di sekitar rumah Irma ini cuma bisa menyelamatkan satu barang, yaitu semacam kendi besar dari tanah liat yang biasanya dipakai Irma untuk menyimpan beras. Hanya itu yang tersisa dari rumah Irma. Dan baru sekitar 3 bulan kemudian Irma datang ke sana untuk melihat keadaan di sana, dan memang benar-benar tidak ada yang tersisa. Anehnya, lorong belakang yang tadinya pernah dilihat Irma juga tiba-tiba udah gak ada di sana. Entah tertimbun atau longsor, yang pasti Irma tidak bisa menemukan lorong itu. Dan saat itulah ketika Irma melihat ke arah kendi beras yang masih ada di sana, entah kenapa Irma ini tiba-tiba marah karena dia ingat suaminya. Dia pun langsung menghantam kendi itu dengan semacam batu sampai kendi itu hancur. Dan ternyata di dalam kendi itu, di antara sisa beras yang berserakan, Irma menemukan foto kedua anaknya yang seperti sudah dicoret-coret dengan semacam tulisan yang nggak bisa dibaca oleh Irma. Irma juga menemukan foto pernikahan mereka di situ, yang ternyata di balik foto itu ada tulisan tangan dari suami Irma yang intinya dia mengakui kalau dia memang melakukan semacam ritual. Dia juga minta maaf ke Irma dan seluruh keluarganya. Nah, saat itulah Irma ini benar-benar seperti kehilangan dirinya, dan akhirnya hampir selama lebih dari 7 tahun setelah kejadian itu, nggak terhitung lagi berapa kali Irma mencoba mengakhiri hidupnya, tapi selalu berhasil digagalkan oleh keluarganya. Di akhir tahun 2022 ini, Ibu Irma hampir berusia 68 tahun. Beliau saat ini tinggal sendirian karena seluruh keluarganya sudah meninggal. Dan sejujurnya, ketika saya ke rumah beliau dan mendengar ceritanya, masih terlihat dengan jelas raut kesedihan dari wajah beliau. Entah kenapa cerita Ibu Irma terasa sangat berbeda dari cerita-cerita sebelumnya, karena dari cerita itu bahkan orang yang sebaik Bu Irma pun bisa mengalami hal yang sebegitu mengerikan di perjalanan hidupnya. Dan mungkin Bu Irma juga bukan satu-satunya. Hal itu setidaknya memberi saya satu pelajaran hidup agar saya lebih berhati-hati untuk memilih orang saat melangkah, karena menjadi baik tidak harus bisa menerima semua hal dengan buta. Kadang kita harus memilih meski pilihan itu mungkin terasa pahit, karena tidak semua yang baik itu akan dibalas dengan kebaikan. Terima kasih Ibu Irma atas perjalanan dan cerita yang sudah dibagikan kepada saya dan tentunya kepada kita semua.
Matur sembah nuwun Ibu Irma. Semoga Ibu Irma selalu diberi kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya. Tetap sehat dan salam Rahayu.